Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia emas bisa lebih cepat dari 2045 kalau kita kompak dan kalau nasionalis kita Indonesia tidak diganggu oleh gerombolan jenggot asli. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Lucu aja kalian. Hei anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Ikhwanul Muslimin itu adalah cara orang Mesir mau keluar bagaimana menjadi bangsa yang mandiri. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjawab problem Mesir, dan itu gagal. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh nak ya. Kita ini punya dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Kalau memang ini beririsan dengan kepentingan Islam secara ajaran, secara tafsir, tentunya negara-negara Arab tidak melarang gerakan ini. Tapi karena ini adalah politisasi agama, gerakan-gerakan politik yang dijubahkan agama, maka kemudian negara-negara Arab melarang itu. Gerakan-gerakan daulah khilafah Islamiyah ini adalah gerakan-gerakan yang dibuat untuk memicu gerakan revolusioner di banyak negara. Sejarah-sejarah khilafah di dunia, terutama di dalam Islam, itu juga penuh dengan kekejaman-kekejaman. Ini juga tidak boleh kita pungkiri. Jangan kemudian dituduh kemudian pemerintahan sekarang ini hanya mengkriminalisasi ulama segala macam. Ini masih mending dituduh kriminalisasi ulama. Zaman dulu itu khilafah itu membunuh para ulama. Banyak sekali. Mari kita buka-bukaan sejarah, Tarikh At-Tabari kita buka, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi. Semua menceritakan bagaimana kekejaman khilafah pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Ottoman, Bani Umayyah jilid kedua di Andalusia. Semua kejam. Artinya ini kan sistem pemerintahan politik, ada yang baik, ada yang kejam. Jangan kemudian seolah-olah ini karena dibungkus agama, khilafah itu pasti yang terbaik. Tidak. Kita tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Tidak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Radikalisme itu tidak ada agamanya. Itu benar. Memang karena memang agama itu tidak mengajarkan itu. Nah, pemeluknya kemudian berkelindan dengan berbagai kepentingan, dia menciptakan militansi yang berlebih untuk kepentingan politik berbasis agama. Itulah terciptanya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu. Konsep-konsep martirdom, konsep-konsep mati syahid, jihad, mujahidin, dan sebagainya tercipta dari irisan-irisan politik. Ada radikalisme yang keliru diterapkan di situ. Kalau memang kita mau berpikir radikalisme dalam tataran normatif, seharusnya radikal yang memang mati untuk Tuhan sah-sah saja, tapi bukan untuk kekerasan terhadap orang lain. Tidak ada pelanggaran kemanusiaan di situ. Karena apa? Basis semua agama itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Ini yang sangat substantif dari semua agama-agama. Ada banyak definisi tentang radikalisme yang hampir semuanya berbeda. Jangankan orang per orang, negara saja dari satu whole entity, satu entitas besar, itu sebenarnya memang definisi tentang radikalisme itu berbeda. Ada banyak sekali teori-teori tentang definisi radikalisme. Tapi kalau saya sebagai orang Islam, dan juga menurut saya cocok, ada satu definisi yang diterangkan oleh salah satu pemikir Mesir, akademisi Mesir, namanya Syekh Usama Said Al-Azhari. Ketika orang sudah mendevaluasi negaranya, itu sudah radikal. Sederhana. Kalau saya bilang sekarang, mengapa FPI itu saya anggap radikal, dan saya tulis ini berkali-kali, karena kalau kita baca ADART-nya, tidak ada satupun menyebut nama Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada. Satu, cita-citanya menciptakan negara Indonesia menjadi daulah Islamiyah khilafah minhajin nubuwah. Itu jelas. Yang kedua, cita-citanya mati syahid. Cara berjuangnya dengan cara jihad. Bahkan penjara dianggap uzlah. Uzlah itu menyepi. Artinya apa? Gerakan-gerakan berbasis kekerasan radikal, ekstrim, dan teror ini bagi FPI ini dianggap sebagai satu jalur perjuangan. Ini makanya kalau ada orang bilang FPI itu radikalnya di mana? Ya baca ADART-nya. Satu contoh, Filipina itu menganggap
bahwa radikalisme itu separatisme. Orang-orang yang ingin memerdekakan diri itu baru radikal. Pada akhirnya apa? Filipina telat dia mengantisipasi gerakan radikal yang kemudian semakin menggurita. Setelah telat, tidak ada cara lain untuk mencegah. Dia melakukannya dengan perang terbuka, perang simetris, asimetris yang terjadi di Marawi dan Julu. Seperti itu. Akhirnya adalah apa? Ketika perang terbuka terjadi, casualty-nya besar, korban-korbannya besar, cost-nya pun besar. Indonesia jangan sampai kayak gitu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.